Selamat pagi untuk jemaat dan simpatisan sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Di Tuhan semua dalam keadaan baik. Bagaimana kita semua menikmati puji-pujian barusan? Amin. Saya rasa tidak ada gereja di luar sana yang puji-pujiannya lebih indah dibandingkan kita pada pagi hari ini. Amin. Kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita buka di dalam surat Titus. Kita buka dalam surat Titus pasal yang pertama. Sebenarnya panjang yang ingin saya ajak kita pelajari, tetapi saya ingin mengajak kita baca 5 sampai 9. Begitu. Sangat panjang, kita akan bagi ini menjadi beberapa seri khotbah jadinya. Titus pasal 1 ayat ke-5 hingga ayat ke-9 terlebih dahulu untuk hari ini. Jika sudah menemukannya, kita baca bersama-sama setelah hitungan ketiga. Titus pasal 1 ayat ke-5 hingga ayat ke-9 bersama-sama setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman, dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang pemilik rumah harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Minta kesediaan Pak Sukardi pimpin di dalam doa, dipersilakan. Mari kita berdoa. Tuhan, kasihkan pada surga Bapa, sungguh terima kasih dan bersyukur Bapa atas kasih dalam hidup kami, Bapa. Sudah memuji nama Bapa, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, Bapa. Dengan firman-Mu, Bapa, yang kami dengar Bapa, dan berguna berkait Bapa, dan berkait juga Bapa, kami akan menyampaikan firman-Mu, Bapa, yang sesuai dengan apa yang Kau kehendaki, Bapa. Terima kasih ya Bapa, Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Gereja yang benar merupakan sesuatu yang sangat penting di zaman ini, bahkan di zaman-zaman di tahun-tahun di abad-abad sebelumnya. Kita sudah pernah bahas ini panjang lebar tentang betapa pentingnya gereja yang benar. Saudara, gereja yang benar itu penting karena itu merupakan bagian dari rancangan Allah. Gereja yang adalah tubuh Kristus, yang adalah tiang penopang dan dasar kebenaran, ini semua merupakan terhitung ke dalam rancangan Allah. Di dalam rancangan Allah, Allah telah mengatur bagaimana Injil harus diberitakan kepada segala makhluk, di mana Injil harus diberitakan kepada segala bangsa, supaya semakin banyak orang yang diselamatkan. Karena ini isi hati Tuhan, ini keinginan Tuhan. Dalam 1 Timotius Tuhan katakan Dia memiliki keinginan agar semua manusia itu dapat diselamatkan. Tapi melalui media apa Ia bawa Injil itu pergi? Tidak lain tidak bukan melalui gereja, melalui jemaat. Makanya jemaat atau gereja itu semua masuk ke dalam rancangannya Tuhan. Mustahil bagi seseorang untuk memikirkan dengan benar permasalahan jiwa-jiwa di luar sana, memikirkan keselamatan jiwa orang lain yang belum diselamatkan, kalau dia sendiri tidak pernah memikirkan dengan benar gereja perjanjian baru itu seperti apa. Mustahil. Anda bisa bayangkan, saya semangat penginjilan, saya semangat memenangkan jiwa, saya mau pergi kemanapun, tetapi tidak pernah memikirkan bagaimana gereja yang benar itu seharusnya.
Bagaimana kita mengatur satu gereja menjadi gereja yang benar? Kalau ini tidak pernah dipikirkan, mustahil seseorang layak memikirkan jiwa yang belum diselamatkan di luar sana. Karena sekali lagi saya katakan, semua jiwa di luar sana yang butuh keselamatan, membutuhkan Injil, Tuhan pakai jemaat sebagai media. Begitu. Nah saudara, dalam surat Titus pasal 1, Tuhan memberikan banyak sekali instruksi untuk menata sebuah gereja, untuk mengatur sebuah gereja, agar sebuah gereja itu menjadi gereja perjanjian baru. Saya katakan gereja perjanjian baru. Kenapa? Karena banyak gereja di luar sana, sekalipun ada ribuan di luar sana, jika mereka menolak iman perjanjian baru, jika mereka menolak iman yang diteruskan satu kali kepada orang-orang kudus, mereka bukan gereja perjanjian baru. Jadi ini perlu dipikirkan, perlu ditata, perlu diatur sebuah gereja sehingga dapat menjadi gereja perjanjian baru yang sejati. Nah hari ini saya ingin mengajak kita belajar satu judul khotbah, yaitu instruksi untuk menata gereja. Apa saja instruksi yang Tuhan berikan untuk menata sebuah gereja, untuk mengatur sebuah gereja? Sebenarnya panjang sekali sampai pasal 2. Tetapi kita, seperti saya katakan tadi, kita akan buat menjadi khotbah berseri. Dan kita akan lihat bagian pertama. Instruksi apa yang Tuhan berikan itu dari ayat ke-5 sampai ayat ke-9. Saya bacakan ulang. Ayat ke-5 hingga ayat ke-9 dikatakan, Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penetua-penetua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya beriman, dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang pengawas jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberikan tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Hal pertama yang perlu diatur, yaitu mengatur pemimpin jemaat yang tepat. Sekali lagi, mengatur atau memilih pemimpin jemaat yang tepat. Ini harus diatur dengan baik oleh gereja. Paulus pergi memberitakan Injil. Perjalanan misi pertama, perjalanan misi kedua, perjalanan misi ketiga. Ketika ia membangun jemaat di suatu kota di mana belum ada pemberitaan Injil ke sana, kemudian berdiri satu jemaat, ia ajar di sana orang-orang yang tinggal di sana yang telah diselamatkan, ia ajar mereka, ia dewasakan iman mereka. Sebelum pergi, apa yang Paulus lakukan? Yang dia lakukan apa? Menetapkan seseorang untuk menjadi pemimpin jemaat tersebut. Dia tidak, saya pergi dari kota ini, jemaat sudah terbangun, ya udah saya pergi ke tempat lain untuk memberitakan Injil lagi. Biarkan mereka seperti domba yang tidak memiliki gembala. Biarkan mereka memimpin diri mereka sendiri. Tidak. Paulus menetapkan seseorang di sana untuk memimpin sebuah gereja. Paulus sangat tidak pernah mengabaikan persoalan ini. Ini bukan persoalan yang kurang penting sehingga dapat diabaikan. Jika ada gereja yang mengabaikan pengaturan pertama ini, mengabaikan pengaturan utama ini, maka gereja tersebut akan melangkah ke arah kemurtadan. Itu pasti. Karena dia akan membiarkan siapapun, yang penting kamu bisa khotbah, kamu bisa ngajar, ya silakan ngajarlah di mimbar kami. Tanpa ada pemimpin yang jelas, silakan masuk ajar kami. Karena kami jemaat tanpa gembala. Maka jemaat tersebut sedang melangkah menuju kepada kemurtadan. Begitu. Maka dari itu jemaat harus berjaga-jaga dan harus terus menata tubuh Kristus dengan baik, dan terutama untuk permasalahan satu ini. Kenapa saudara? Karena jemaat itu, sering saya katakan,
kita tidak punya cita-cita membangun jemaat Tuhan, membangun tubuh Kristus hanya untuk satu generasi saja. Kita nggak punya cita-cita seperti itu. Kita punya cita-cita bahwa jemaat Tuhan akan bertahan ke berbagai generasi. Jemaat Tuhan, jiwa-jiwa di dalamnya harus ditambah. Anak-anak yang ada di dalamnya harus tumbuh besar dan tetap pada iman yang benar. Maka ini harus diperhatikan dengan baik. Tidak heran Paulus meletakkannya paling pertama, saudara, dalam pengaturan ini. Paling pertama Paulus atur itu adalah masalah pemimpin. Kenapa? Karena jatuh bangunnya sesuatu itu terkadang bergantung pada pemimpinnya. Jika pemimpinnya sembarang ditunjuk, dia tidak memiliki kualitas untuk memimpin, dia tidak memenuhi syarat untuk memimpin, maka jemaat tersebut pasti akan runtuh dengan sendirinya. Dan Paulus tahu bahwa ini sangat penting, maka diurutkan di bagian pertama. Karena dia tahu jemaat itu tidak hanya butuh Bible study. Jemaat itu tidak hanya perlu PA, tapi jemaat itu perlu diproteksi, dilindungi dari kesesatan yang mungkin masuk ke dalam gereja. Dan siapa yang bertanggung jawab akan masalah itu? Tidak lain tidak bukan adalah pemimpin mereka. Tidak lain tidak bukan adalah gembala mereka. Ini diatur dalam Ibrani pasal 13, bahwa pemimpin jemaat menjaga jiwa-jiwa yang berada di bawah dia. Begitu. Nah sekarang saudara, kalau begitu, maka pemimpin jemaat itu harus seperti apa? Begitu kan? Ini yang akan kita bahas. Tapi sebelum kita lihat dia harus seperti apa, kita lihat dulu pemimpin jemaat ini disebut sebagai apa dulu. Dia disebut sebagai apa? Karena banyak gereja itu agak salah memahami tentang istilah atau penyebutan untuk pemimpin jemaat. Pemimpin jemaat itu disebut sebagai apa? Coba kita lihat. Sebenarnya ada 3 sebutan untuk satu jabatan pemimpin jemaat. Jadi pemimpin jemaat itu adalah satu jabatan yang disebut dengan 3 istilah yang berbeda. 2 istilah tersebut muncul dalam Titus pasal 1. Kita coba lihat bagaimana cara Paulus menyebut jabatan tersebut. Karena banyak gereja itu salah paham. Akhirnya 3 sebutan yang seharusnya merujuk kepada satu jabatan dibagi sama mereka. Begitu. Sebutan yang pertama kita lihat di Titus 1 ayat 5. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur dan supaya engkau menetapkan penatua. Ini sebutan yang pertama. Penatua. Sekali lagi, ada 3 istilah yang merujuk kepada satu jabatan yang sama. Pertama, penatua. Penatua kenapa disebut sebagai penatua? Istilah penatua ini merujuk kepada kehormatan dan martabat dari jabatan ini. Ini menunjukkan bahwa dia itu adalah seorang Kristen yang sangat-sangat berpengalaman, yang telah teruji, seorang yang sangat dewasa di dalam iman dia. Makanya disebut sebagai apa? Penatua. Bukan pemuda, penatua. Dari istilah yang pertama ini kita dapatkan satu hal yang penting. Kalau begitu, maka seorang pemimpin jemaat itu harus orang yang teruji. Bukan orang yang baru bertobat. Bukan orang yang tidak memiliki kedewasaan iman. Bukan orang yang tidak gemar mempelajari, membaca firman Tuhan. Bukan. Dia adalah penatua. Dia orang yang sangat berpengalaman dalam iman Kristen. Lihat ayat ke-7, sebutan kedua. Disebut apa di situ? Kalau dalam LAI ITB 2 disebut pengatur ma'ala. ITB 1 disebut apa itu? Penilik bukan? Penilik ya? Penilik jemaat. Ini sebutan yang kedua. Tadi penatua, sekarang penilik jemaat. Ini merujuk kepada tanggung jawab dan otoritas dari jabatan tersebut. Dia adalah pengawas dari sebuah gereja, dari sebuah jemaat. Saudara, dalam satu kebutuhan hanya satu pengawas, yaitu pemimpin jemaat. Begitu. Dia bertanggung jawab untuk melihat apakah ada ajaran palsu yang masuk ke dalam gereja tersebut. Jika ada, dia harus didik jemaat tersebut untuk menghadapi ajaran palsu tersebut. Dia disebut penilik.
Dan istilah yang ketiga tidak muncul dalam Titus, tetapi muncul dalam Efesus pasal 4:11. Saya bacakan, Efesus 4:11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala. Nah, ini istilah yang ketiga. Istilah yang ketiga adalah gembala. Ini merujuk kepada apa? Ini merujuk kepada kewajiban dari jabatannya. Dia adalah gembala dari kawanan domba Kristus. Maka dia harus ngapain? Sebagai gembala, dia harus memberi makan domba tersebut. Dia harus melindungi kawanan tersebut. Seperti Daud, seorang gembala yang dia berkata bahwa ketika dia pergi menggembalakan domba, dia sudah biasa menghadapi singa, menghadapi beruang, dan dia matikan itu singa dan beruang. Karena dia singa dan beruang mengancam dombanya begitu. Nah, seorang gembala harus seperti itu. Harus bisa memberi makan dombanya dengan makanan yang bernutrisi. Karena domba itu kan binatang yang agak sulit membedakan mana rumput yang baik, mana rumput yang tidak. Makanya butuh gembala. Dia harus bisa menggiring dombanya ke tanah yang permai, ke tanah yang tenang, di mana airnya itu tenang. Dia harus bisa, karena dia adalah seorang gembala. Jadi jabatan pemimpin jemaat disebut dengan 3 istilah yang berbeda. 3 istilah ini sinonim untuk satu jabatan yang sama. Banyak gereja itu kurang paham. Akhirnya 3 istilah ini dipikir sama mereka 3 jabatan yang berbeda. Begitu. Dipikir ada jabatan penatua, ada jabatan gembala, ada jabatan apa begitu. Padahal ini 3 istilah yang merujuk kepada satu jabatan yang sama. Alkitab sengaja menyebutnya dengan 3 istilah yang berbeda tadi untuk menekankan fungsi dari pemimpin jemaat, untuk menekankan bagian-bagian penting dari tanggung jawab seorang pemimpin jemaat. Dia tidak hanya gembala, dia penilik dan dia penatua. Begitu. Jadi Alkitab menyebut jabatan ini dengan 3 istilah ini. Nah sekarang, kalau begitu, apa syarat sebuah gereja menetapkan gembala mereka? Apa yang mereka harus nilai untuk menetapkan seseorang menjadi gembala? Apa yang harus mereka nilai? Kita coba lihat. Di ayat ke-6. Sama di ayat ke-6. Yakni orang-orang yang tak bercacat. Ini yang pertama. Apa yang gereja harus lihat untuk menetapkan seseorang jadi gembala? Ingat, menetapkan seorang pemimpin jemaat itu tanggung jawab sebuah gereja. Apa yang harus dilihat? Pertama, tak bercacat. Saudara, dalam surat Titus pasal 1, tak bercacat diulang 2 kali di bagian ini. Begitu. Diulang 2 kali dalam bagian ini. Diulang 2 kali untuk apa? Diulang 2 kali sebagai sebuah penekanan untuk menunjukkan seberapa pentingnya jabatan ini. Jabatan ini tidak boleh bercacat. Apa maksud tidak boleh bercacat? Dulu saya pernah ketemu saya lupa, pernah sebangku kuliah saya enggak, atau dia murid saya enggak lupa, sudah lama. Dia berkata tak boleh bercacat tuh artinya enggak boleh tangannya hilang satu, enggak Pak? Saya enggak lupa itu. Apakah yang kakinya hilang satu tak boleh jadi gembala Pak? Karena tak boleh bercacat. Begitu. Saya katakan bukan seperti itu. Orang yang tak punya tangan pun tetap boleh jadi gembala. Tetap bisa. Karena syarat Tuhan tak bercacat itu bukan fisiknya. Repot nanti seseorang sudah diangkat jadi gembala, naik motor kecelakaan, tangannya putus satu gitu. Mundur, tak jadi gembala lagi. Agak repot begitu. Tak bercacat ini maksudnya apa? Tak bercacat juga bukan dalam pengertian bahwa dia tidak pernah buat dosa. Bukan. Jika tak bercacat artinya dia tanpa dosa, maka Paulus di sini sedang menipu. Kenapa? Karena dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 8-9 dikatakan apa? Jika kamu berkata kamu tidak berdosa, maka kamu menipu dirimu sendiri. Maka kamu menyebut dia sebagai penipu. Kenapa? Karena Alkitab dengan tegas berkata tidak ada seorang pun yang benar, semua orang berdosa. Saudara, bukan hanya jemaat, gembala, pemimpin jemaat pun bisa jatuh ke dalam dosa. Kalau begitu maka tidak bercacat di sini bukan tanpa dosa. Kalau tanpa dosa ya nggak ada orang bisa jadi gembala.
Yang bisa jadi gembala, kita harus panggil gembala agung untuk turun. Karena hanya Dia yang tidak pernah berbuat dosa, yaitu Yesus Kristus. Dia sang gembala agung. Begitu. Dia tak bercacat di sini bukan maksudnya tidak pernah berbuat dosa. Kalau gitu tak bercacat di sini maksudnya apa? Tak bercacat di sini maksudnya adalah bahwa seorang gembala, seorang pemimpin jemaat tidak bisa dituduh bersalah atas tuduhan dari para penyesat, atas tuduhan dari musuh-musuh mereka. Saudara, seorang gembala itu kan melayani Tuhan dalam medan pertempuran ujung tombak. Kira-kira seberapa banyak musuh yang ingin menyerang dia? Ingin menyerang jemaat biasa saja sangat banyak kan begitu. Apalagi seorang gembala. Anda bisa bayangkan, saya punya sedikit cerita, saya pernah baca satu buku. Ada satu orang, dia bukan gembala, dia misioneri. Ini seorang misioneri, dia pergi ke Nepal. Kemudian dia pergi memberitakan Injil di sana, berdiri satu gereja. Tetapi di tengah-tengah berdirinya gereja tersebut banyak orang nyerang dia. Orang-orang berkata apa? Dia ini tukang korupsi. Dia ini ngambil uang jemaat. Dia ini hanya ingin mengenyangkan perutnya di Nepal ini, sehingga dia menipu orang-orang Nepal, pura-pura bangun gereja, padahal dia meraup keuntungan dari orang-orang Nepal. Misioneri ini akhirnya berdoa di hadapan Tuhan. Berdoa di hadapan Tuhan, dia berkata, Tuhan, Engkau yang tahu isi hati saya. Jika saya ada buat salah sesuai dengan omongan mereka, hukum. Jika tidak, hukum mereka. Yang terjadi apa? Gereja tersebut tetap berdiri. Misioneri ini akhirnya nama baiknya diperbaiki, dan orang-orang yang menuduh dia lenyap dengan sendiri. Saudara, ini misioneri. Contoh jelas musuh menyerang dia. Demikian juga dengan gembala. Demikian juga dengan pemimpin jemaat. Banyak orang akan menuduh dia, mempersalahkan dia, berkata dia tukang korupsi mungkin, dia tidak sesuai hidupnya dengan Alkitab mungkin, dia penyesat mungkin. Tetapi semua tuduhan tersebut tidak ditemukan benar di dalam dirinya. Nah, ini artinya tidak bercacat. Sebaliknya, kalau seorang pemimpin jemaat dituduh dia tukang korupsi, benar pula dia korupsi uang jemaat, ini bercacat, mesti mundur, dipecat, tak boleh jadi gembala. Yang pecat siapa? Jemaat. Begitu. Ini artinya tidak bercacat. Begitu. Dia mungkin bisa menderita banyak serangan dari luar. Tadi baca 1 Petrus pasal 2 tadi, ayat 19 sampai 20. Ayat 19 dan 20 dikatakan, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Mungkin dia menderita, mungkin itu pasti itu gitu. Dia mendapatkan celaan, pasti. Kristus saja mendapatkan celaan, diludah, dihina, itu pasti. Tetapi semua tuduhan yang diberikan musuh Kristus kepada Kristus pada saat dia disalib, dia diludah, dia apapun, itu semua tidak ditemukan benar pada diri. Demikian juga dengan seorang pemimpin jemaat. Apapun bisa dituduh kepada dia, apapun bisa dipersalahkan kepada dia, tapi semua itu tidak ditemukan benar di dalam diri. Inilah artinya tidak bercacat. Jadi satu jemaat ingin memilih seorang gembala. Pertama, dia tak boleh bercacat. Yang kedua, kita nggak akan mungkin bisa bahas semua begitu. Saya hanya pilihkan beberapa yang bagus. Berarti kan ayat ke-6 dikatakan tak bercacat yang mempunyai hanya satu istri. Yang kedua, dia harus suami dari satu istri. Nah, syarat ini mengharuskan satu standar yang menolak standar gereja-gereja penyesat di luar sana. Gereja-gereja yang mengajarkan bahwa seorang pemimpin gereja, pemimpin tubuh Kristus harus hidup bertarak. Contohnya Roma Katolik. Mau jadi pemimpin jemaat harus hidup bertarak, tak boleh menikah. Alkitab berkata harus menikah. Itu adalah tradisi Roma Katolik yang menentang
hukum Tuhan, yang menentang apa yang Tuhan perintahkan bahwa dia harus suami dari satu istri. Dan syarat ini mengindikasikan bahwa itu nggak boleh poligami kalau begitu, tidak boleh beristri lebih dua. Dan syarat ini mengindikasikan dia tidak boleh orang yang pernah bercerai. Dia nggak boleh orang yang pernah bercerai. Saudara, saya tahu ada beberapa gereja yang di luar sana berkata bahwa seseorang yang pernah bercerai dia tetap boleh menjadi gembala. Saya tahu. Tetapi syarat ini mengindikasikan sebaliknya. Bahkan ada 3 alasan kuat Alkitab menentang seorang gembala yang pernah bercerai dengan alasan apapun. Alkitab memberikan pernyataan yang tegas, seorang gembala tidak boleh orang yang pernah bercerai. Kenapa? Karena ia tadi harus tidak bercacat. Tidak bercacat itu termasuk dalam pernikahannya, termasuk itu. Seseorang yang pernah bercerai dengan alasan apapun, mungkin dia bisa minta ampun sama Tuhan, mungkin dia bisa dipakai Tuhan lagi dalam melayani, karena ada banyak bidang pelayanan selain dari pemimpin jemaat. Tetapi untuk menjadi pemimpin jemaat, gembala, dia tidak boleh bercacat. Pernikahannya harus bisa jadi contoh. Dia bukan orang yang menceraikan istrinya karena KDRT. Agak lucu sih kalau istrinya yang KDRT ya begitu. Atau dia menceraikan istrinya karena istrinya berzina, berarti dia tidak bisa didik istrinya. Dia tidak bisa mengajar istrinya. Bagaimana bisa dia mengajar istri orang lain di dalam gereja? Maka dia tidak boleh orang yang pernah bercerai. Bukan hanya itu, seorang gembala tak boleh orang yang pernah bercerai, karena ia harus menjadi teladan dalam mematuhi kehendak Allah kepada jemaat. Saudara, kita tahu bahwa Alkitab mengatur ada satu cerai yang diizinkan oleh Tuhan. Itu cerai karena apa? Zina. Matius pasal 19 kalau masih ingat, ayat 9. Karena zina boleh cerai. Namun saudara, itu bukan desain Tuhan. Apa yang Tuhan katakan dalam Matius 19 ayat 3 sampai ayat ke-6, bahkan sampai ayat ke-8. Orang-orang Farisi bertanya kepada dia, kenapa Tuhan menyuruh Musa untuk memberikan surat cerai? Apa kata Tuhan Yesus? Karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan surat cerai. Tapi pada awalnya tidak. Karena ketegaran hati umat manusia, karena dosa yang muncul di dalam hidup manusia, yang akhirnya Tuhan mengizinkan cerai itu, walaupun Tuhan sebenarnya tidak mau. Karena desain awal Tuhan apa? Desain awal Tuhan itu dalam Maleakhi. Coba kita lihat Maleakhi 2:16. Ini desain awal Tuhan terhadap pernikahan. Maleakhi 2:16 dikatakan begini, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Jadi desain awal Tuhan apa? Aku membenci perceraian. Saudara, seorang pemimpin jemaat itu harus menjadi contoh dalam mematuhi seluruh kehendak Allah. Agak lucu kalau dia menuntut jemaat, kita harus mematuhi semua kehendak Allah. Semua kehendak Allah tertulis dalam kitabnya. Tapi dia sendiri tidak mematuhi kehendak Allah. Dia tidak bisa menjadi seorang gembala. Dan bahkan dia tidak bisa menjadi seorang gembala jika dia pernah bercerai, karena ia harus mengajarkan jemaat untuk mematuhi seluruh maksud Allah. Dia harus memberitakan seluruh maksud Allah. Anda bisa bayangkan, seluruh maksud Allah ya semua yang tertulis dalam sini. Dia pernah bercerai dengan alasan apapun. Bagaimana dia mengajarkan kepada jemaatnya? Untuk apa? Untuk memiliki pernikahan yang hanya diceraikan oleh maut, yang manusia tidak bisa ceraikan. Bagaimana bisa? Dia sendiri bercerai. Bagaimana bisa dia mengajarkan ini dengan tegas?
jika dia sendiri melanggar. Maka dari situ seorang pemimpin jemaat tidak boleh orang yang pernah bercerai, tidak boleh. Jadi dia harus suami dari satu istri. Dan mengindikasikan apa? Bahwa seorang gembala tuh matanya jangan lihat perempuan tuh. Kalau lihat perempuan baju agak seksi sedikit, dipelototin. Tidak boleh, karena dia harus hanya puas kepada satu istri itu saja. Begitu. Itu syarat yang kedua yang harus diperhatikan oleh jemaat ketika memilih seseorang menjadi pemimpin jemaat. Yang berikutnya, coba kita lihat lagi. Ayat 6. Yang anak-anaknya beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Ia harus memiliki anak yang setia dan tidak dapat dituduh dengan tidak senonoh. Ini anak seorang gembala. Dia harus punya kesaksian yang baik. Jika mereka sudah dapat mengerti, seorang anak, jika sudah dapat mengerti, maka mereka wajib diajar dengan firman Tuhan. Wajib diajar, dididik di dalam firman Tuhan. Saya senang sekali kemarin, mungkin sebagian besar kenal Ibu Lina ya. Ibu Lina bukan tapi Ibu Lina TU di grafik. Dia kan suka pasang status. Kadang saya agak senang dia pasang status. Saya lupa itu, Sergi ya, anaknya Pak Stephen itu. Pergi ke museum, ada patung manusia begitu kan. Dan dia berkata begini, banyak orang bilang ini hasil evolusi, tapi bukan kan. Anak umur, saya kurang tahu Sergi umur berapa ya, kalian tahu nggak? Sekitaran 7 kali ya, mungkin ya, anak 7 tahun. Coba jelasin, sehingga saya Sergi deh, gitu. Sergi yang paling kecil kan, Sergi 7 tahun kasih tahu di dalam video itu, ini orang bilang hasil evolusi, tapi bukan. Anda bisa ngomong anak 7 tahun ngerti bahwa evolusi yang diajarkan oleh ilmu pengetahuan di luar sana itu salah. Saudara, berapa banyak orang Kristen yang jauh lebih tua dibandingkan dia, justru mendukung teori evolusi, justru berkata apa? Manusia itu berasal dari monyet. Mungkin dia, saya sih enggak begitu. Mungkin situ yang berasal dari monyet, saya sih enggak begitu. Anda bisa bayangkan, banyak orang yang lebih tua dari ini anak yang kecil. Anak seorang gembala harus seperti itu. Dia harus apa? Dapat memiliki kesaksian yang sangat baik. Begitu. Bukan berarti seorang jemaat mesti menunggu dia anaknya sudah tumbuh gede. Kalau sudah tumbuh gede baru kita angkat jadi gembala. Tumbuh gede terus harus punya kesaksian yang baik baru kita angkat jadi gembala. Saudara, kalau gembalanya nanti punya anak kedua pasti jadi punya jabatan, masa dipecat ya? Ya enggak begitu kan, lucu ya. Seorang gembala harus mampu mendidik anaknya dengan baik. Syarat ketiga dan kedua ini mengharuskan seorang gembala itu memperhatikan keluarganya dengan seksama. Harus bisa mendidik anak-anaknya untuk kenal Tuhan, harus bisa jaga kesaksian yang baik. Saya ingat satu gembala pernah ngomong begini ke anaknya, cuma saya lupa siapa begitu. Saya kadang agak suka lupa, tapi ceritanya nggak lupa. Jadi seorang gembala ngomong gini ke anaknya ini agak nakal tapi udah gede. Dia kasih tahu anak, dia ingatin anak, kamu jangan nakal, apalagi di gereja. Jangan kena khotbah yang ribut, kau lari sana sini. Dia udah agak gede gitu, anak sekitar SD SMP gitu lah. Nanti kalau kau begitu, bapak nggak bisa jadi gembala lagi, mesti mundur. Saya lupa itu cerita siapa, cuma lupa saya ingat betul ceritanya. Anak itu saya kurang tahu sih, tapi sebenarnya patuh pada bapak, akhirnya tunduk. Begitu. Nah ini syarat untuk menjadi seorang gembala. Jemaat Titus disuruh ngatur, atur di setiap kota siapa yang layak, siapa yang memenuhi syarat ini, angkat mereka jadi gembala. Begitu. Dan tidak hanya itu, kita lihat di ayat ke-7, sebab sebagai pengatur rumah Allah seorang pengurus jemaat harus tidak bercacat. Ini diulang lagi, tidak angkuh, bukan pemberang. Kata tidak angkuh, saya cekkan sebentar di ayat ke-7. Kata tidak angkuh itu dapat diterjemahkan tidak mau menang sendiri. Begitu. Jadi seorang pemimpin jemaat bukan orang yang mau menang sendiri. Nah, ini syarat dari seorang gembala. Kenapa saudara? Karena gembala itu
tidak memimpin sebuah gereja dengan kehendak dia, tapi dia memimpin gereja dengan kehendaknya siapa? Kehendaknya Tuhan. Jemaat atau gereja itu bukan punya dia, tapi punya siapa? Punya Allah kita. Dia di depan mimbar sebagai pemimpin jemaat itu bisa dikatakan gembala perwakilan dari sang gembala agung, yaitu Yesus Kristus. Bukan berarti jemaat tidak perlu hormati dia, jemaat harus hormati dia. Tetapi ingat, dia bukan orang yang mengatur dengan semena-mena. Saya pernah dengar ada orang, saya lupa siapa lagi, berkata, pokoknya jemaat itu domba, mesti ikut gembala, begitu. Domba harus ngikut, tak boleh memberontak, begitu. Saudara, kita kalau bicara domba Kristus, kita tidak bicara domba binatang. Kita bicara ini manusia yang disebut sebagai domba. Mereka bukan orang yang tidak bisa berpikir. Mereka bisa berpikir, mereka harus menguji apa yang diajarkan. Saya terkadang bingung, ada beberapa gereja yang menghembuskan satu pengajaran, tidak boleh mengkritik gembala karena kalian domba. Kadang bingung sekali. Justru jemaat harus memperhatikan apa yang ia ajarkan. Jika itu menentang, harus diberitahu. Jika itu menentang firman Tuhan, harus diberitahu salahnya di mana. Begitu. Karena mereka adalah orang-orang yang juga telah diselamatkan. Begitu. Dia bukan orang yang mau menang sendiri. Dia bukan orang yang lekas marah. Karena di sini dikatakan apa? Di ayat ke-7 dikatakan dia bukan pemberang. Dia bukan pemarah. Dia bukan orang yang lekas marah. Ia dapat mengendalikan amarahnya. Ingat, tidak dikatakan bahwa ia tidak pernah marah. Tidak dikatakan begitu. Tapi dia orang yang tidak lekas marah. Beda itu, tidak pernah marah dengan tidak lekas marah. Tidak lekas marah dia bisa kendalikan. Tidak pernah marah berarti tidak pernah marah sekali, sama sekali. Saudara, ada beberapa kesempatan seorang gembala itu boleh marah. Ada. Dan kemarahan tersebut adalah kemarahan yang tulus dan yang benar. Seperti Yesus Kristus. Yesus Kristus pernah marah selama hidupnya. Yang berkata Yesus Kristus tidak pernah marah, mungkin butuh baca lagi catatan Injil. Yesus Kristus pernah marah karena dosa orang-orang yang berada di sekitar dia dalam Markus pasal 3. Yesus Kristus pernah marah di bait Allah. Dia melihat bait Allah disalahgunakan, dipakai menjadi tempat berjualan. Apa yang dilakukan Yesus? Mengobrak-abrik semua dagangan, memarahi mereka, mencamuki mereka, mengusir mereka. Ini yang dilakukan Kristus. Saudara, Yesus pribadi yang pernah marah, tetapi kemarahan yang diungkapkan Kristus adalah kemarahan yang kudus, kemarahan yang benar. Dan seorang gembala, pemimpin jemaat pun boleh, tetapi dia bukan orang yang gampang marah. Dia hanya marah ketika ada dosa timbul di jemaat. Dia hanya marah ketika misalnya dosa tersebut tidak diurus dengan baik, tidak diatur dengan baik, tidak dibereskan dengan baik. Dia marah ketika seorang atau jemaat tidak mematuhi perintah Tuhan. Dia marah ketika jemaat mungkin mengabaikan firman Tuhan. Ini kemarahan-kemarahan yang kudus dan yang benar. Saudara, masih banyak lagi kalau kita mau bedah satu persatu begitu. Dikatakan di sini di ayat ke-9, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran saya, supaya sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu. Ia harus orang yang berpegang teguh pada perkataan yang benar, perkataan yang setia. Dia bukan hanya cakap mengajar, tapi dia harus orang yang paham kebenaran itu dengan sangat baik, dan bahkan bisa memakai itu untuk menasihati orang lain, memakai pengajaran, memakai doktrin untuk menasihati jemaat. Dia orang yang seperti demikian. Nah, orang-orang yang seperti itu, Titus pasal 1 ayat 5-9, layak diangkat menjadi seorang pemimpin jemaat. Ini hal pertama yang harus diatur dalam jemaat Tuhan. Dan hal yang kedua kita bahas 2 minggu lagi, karena minggu depan kan kita ulang tahun gereja. Baik itu.
Jadi kita lihat di sini Paulus memberikan tugas kepada Titus untuk mengatur. Dan yang paling pertama tadi mengatur pemimpin. Karena ingat, jatuh bangunnya jemaat itu bergantung kepada pemimpin. Jemaat mesti hati-hati dalam mengangkat seseorang menjadi gembala. Kita tutup dalam doa, minta kesediaan. Saudara Josia tutup dalam doa, dipersilakan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur karena pada pagi hari ini kami sudah melakukan pertemuan jemaat dan kami juga sudah mendengarkan penjelasan firman Tuhan yang disampaikan oleh Injil-Mu. Kiranya kami boleh belajar untuk bagaimana cara memilih gembala yang baik dan yang benar, dan bisa kami terapkan di dalam hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pimpinan berkat-Mu. Saya serahkan acara sambil ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Dan nama Yesus sudah datang syukur. Amin. Baik.